Bayangkan, ada sebuah peradaban yang begitu maju. Kota-kotanya hidup, jalannya ramai, dan penduduknya menikmati kemewahan tanpa batas. Tidak ada tanda kehancuran, tidak ada perang, tidak ada wabah. Semuanya terlihat sempurna. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan membusuk. Sesuatu yang dianggap biasa, namun sebenarnya mengundang bencana. Hingga pada suatu malam, tanpa suara peringatan, tanpa kesempatan kedua, langit berubah, bumi berguncang, dan dalam sekejap, seluruh peradaban itu lenyap, seolah tak pernah ada. Ini bukan cerita fiksi. Ini adalah kisah nyata kaum Sodom. Sebuah peradaban maju, yang hancur seketika tanpa perang, tanpa wabah, dan menyisakan satu pertanyaan besar. Apa sebenarnya yang membuat mereka dihancurkan begitu cepat? Di masa yang sangat jauh sebelum kita hidup hari ini, pernah berdiri sebuah peradaban yang begitu maju dan makmur. Tanahnya subur, kotanya berkembang, dan kehidupan masyarakatnya terlihat sempurna dari luar. Mereka memiliki segalanya, kekayaan, kekuasaan, dan kebebasan tanpa batas. Tidak ada tanda-tanda kehancuran, tidak ada ancaman dari luar. Bahkan mereka merasa tidak ada yang bisa menggoyahkan kejayaan mereka. Namun, di balik kemegahan itu, tersembunyi sebuah kebiasaan yang perlahan merusak segalanya. Sesuatu yang awalnya dianggap kecil, lalu menjadi biasa, hingga akhirnya menjadi budaya yang tidak lagi dipertanyakan. Dan dari situlah, kehancuran itu bermula. Bukan dari musuh, bukan dari penyakit, tapi dari sesuatu yang tumbuh di dalam diri mereka sendiri. Kisah ini bukan sekedar cerita masa lalu, tapi sebuah peringatan yang masih relevan hingga hari ini. Jadi sebelum kita melanjutkan, pastikan kamu menonton sampai akhir, karena di balik kisah kaum Sodom ini, ada pelajaran yang mungkin tidak pernah kamu sadari sebelumnya. Dan jika kamu suka konten sejarah penuh makna, misteri, dan kisah nyata yang menggugah pikiran, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah lain yang lebih mengejutkan. Sekarang, mari kita mulai. Kisah tentang peradaban yang hancur dalam sekejap, tanpa perang, tanpa wabah. Pada masa itu, di sebuah wilayah yang subur dan strategis, berdirilah sebuah peradaban yang tampak begitu sempurna di mata manusia. Kaum Sodom hidup di tanah yang tidak hanya kaya, tapi juga menjadi jalur penting bagi para musafir dan pedagang yang melintasi berbagai wilayah. Jalan-jalan mereka tidak pernah sepi. Kafilah datang dan pergi, membawa berbagai barang, cerita, dan kekayaan dari tempat-tempat yang jauh. Kota-kota mereka berkembang pesat, bangunan berdiri kokoh, tertata rapi, mencerminkan kemajuan yang jarang dimiliki oleh kaum lain di masa itu. Mereka bukan hanya hidup, mereka menikmati kehidupan. Air tersedia, hasil bumi melimpah, dan perdagangan membuat mereka semakin kaya dari hari ke hari. Tidak ada kelaparan, tidak ada kekurangan, bahkan sebagian dari mereka hidup dalam kemewahan yang sulit dibayangkan oleh kaum lain. Dari luar, kaum Sodom terlihat seperti gambaran peradaban ideal. Mereka memiliki struktur sosial, aturan hidup, bahkan kemampuan untuk mengatur kota dan kehidupan bersama. Namun, justru disitulah awal dari sesuatu yang berbahaya mulai tumbuh. Karena ketika manusia merasa telah memiliki segalanya, seringkali mereka mulai merasa tidak membutuhkan batasan. Rasa cukup berubah menjadi kesombongan, dan kebebasan berubah menjadi sesuatu yang tidak lagi terkendali. Kaum Sodom mulai hidup bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk memuaskan keinginan mereka, tanpa memikirkan akibatnya. Mereka tidak lagi sekadar menikmati nikmat yang diberikan, tapi mulai menyalahgunakannya. Nilai-nilai yang dulu dijaga, perlahan ditinggalkan. Norma yang dulu dihormati, mulai dilanggar. Dan yang paling berbahaya, perubahan itu terjadi secara perlahan, hampir tidak terasa. Tidak ada ledakan besar, tidak ada tanda kehancuran yang jelas. Semuanya terjadi diam-diam, seperti racun yang menyebar perlahan dalam tubuh tanpa disadari.
Mereka masih tertawa, masih berdagang, masih menjalani kehidupan seperti biasa, tanpa menyadari bahwa mereka sedang berjalan menuju sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Inilah fase paling berbahaya dalam sebuah peradaban. Bukan ketika mereka lemah, tapi justru ketika mereka berada di puncak kejayaan. Karena di puncak itulah manusia seringkali lupa bahwa setiap kenikmatan memiliki batas, dan setiap pelanggaran memiliki konsekuensi. Kaum Sodom belum hancur saat itu, tapi tanpa mereka sadari, langkah pertama menuju kehancuran sudah dimulai. Seiring berjalannya waktu, sesuatu yang tidak terlihat mulai tumbuh di tengah kehidupan kaum Sodom. Awalnya, sangat kecil. Hampir tidak dianggap sebagai masalah. Bahkan, sebagian orang mungkin menganggapnya sebagai bagian dari kebebasan yang mereka miliki. Namun justru dari situlah, semuanya bermula. Ketika sebuah batas mulai dilanggar, dan tidak ada yang menghentikan, maka pelanggaran berikutnya akan terasa lebih mudah. Kaum Sodom perlahan berubah. Mereka tidak lagi hanya hidup untuk memenuhi kebutuhan, tapi mulai mengejar kepuasan tanpa batas. Hal-hal yang dulu dianggap tidak pantas, mulai dilakukan secara diam-diam. Lalu, dari diam-diam menjadi kebiasaan. Dan dari kebiasaan, berubah menjadi sesuatu yang dianggap wajar. Inilah titik di mana sebuah penyimpangan tidak lagi terasa salah. Bahkan, mulai dibela. Kaum Sodom mulai kehilangan arah. Mereka bukan hanya melanggar nilai, tapi juga mulai menertawakan orang-orang yang masih mencoba mempertahankannya. Yang benar dianggap aneh, yang salah justru dianggap sebagai kebebasan. Dan ketika sebuah masyarakat mulai membalikkan makna benar dan salah, kehancuran sebenarnya sudah semakin dekat. Tidak ada lagi rasa malu, tidak ada lagi batasan. Apa yang dulu disembunyikan, kini dilakukan secara terang-terangan. Bahkan di tempat umum, tanpa rasa takut sedikit pun. Yang lebih mengkhawatirkan, generasi berikutnya mulai tumbuh dalam kondisi itu. Mereka melihatnya, menganggapnya normal, dan akhirnya mewarisi perilaku yang sama tanpa pernah mempertanyakan. Inilah bagaimana sebuah penyimpangan berubah menjadi budaya. Bukan karena semua orang setuju, tapi karena terlalu banyak yang diam, terlalu banyak yang memilih untuk tidak peduli, dan terlalu sedikit yang berani mengatakan bahwa itu salah. Kaum Sodom tidak hancur dalam satu hari. Mereka hancur sedikit demi sedikit dari dalam diri mereka sendiri. Tanpa mereka sadari, mereka sedang membangun jalan menuju kehancuran itu dengan tangan mereka sendiri. Dan yang paling mengerikan, mereka merasa semuanya baik-baik saja. Waktu terus berjalan. Dan tanpa disadari, sesuatu yang dulu dianggap salah, kini benar-benar berubah menjadi hal yang biasa. Inilah fase paling berbahaya dalam sebuah peradaban. Bukan ketika kesalahan mulai muncul, tapi ketika kesalahan itu tidak lagi dianggap sebagai kesalahan. Kaum Sodom telah sampai pada titik itu. Apa yang dulu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, kini dilakukan secara terbuka, tanpa rasa takut, tanpa rasa malu. Jalanan yang dulu menjadi pusat perdagangan, kini menjadi saksi dari perubahan yang tidak lagi bisa disembunyikan. Orang-orang tidak hanya melihat, mereka terbiasa melihat. Dan ketika sesuatu yang salah terus-menerus dilihat, perlahan hati menjadi kebal. Rasa terganggu berubah menjadi biasa. Rasa bersalah menghilang. Bahkan muncul kebanggaan. Kaum Sodom tidak hanya melakukan penyimpangan, mereka mulai membenarkannya. Mereka menciptakan alasan, membangun pembenaran, dan menolak siapapun yang mencoba mengingatkan. Orang-orang yang masih menjaga nilai justru dianggap sebagai penghalang. Mereka disebut kuno, dianggap mengganggu kebebasan, bahkan menjadi bahan ejekan di tengah masyarakat. Inilah saat di mana kebenaran menjadi minoritas dan kesalahan menjadi mayoritas. Dan ketika mayoritas sudah menentukan arah, sangat sedikit yang berani melawan arus. Tekanan sosial menjadi begitu kuat. Orang-orang yang sebenarnya tahu bahwa itu salah, memilih diam. Mereka takut dikucilkan, takut ditertawakan, atau bahkan takut kehilangan tempat dalam masyarakat. Maka mereka ikut diam,
Dan diamnya mereka justru memperkuat keadaan. Kaum Sodom kini bukan hanya melakukan kesalahan, mereka hidup di dalamnya. Mereka membesarkan anak-anak mereka di tengah lingkungan itu, menjadikannya sesuatu yang diwariskan, bukan lagi dipertanyakan. Generasi baru tumbuh tanpa pernah mengenal batas yang benar. Bagi mereka, itu adalah hal yang normal. Dan ketika sebuah generasi tumbuh dalam kesalahan yang dianggap normal, maka perubahan hampir menjadi mustahil. Pada titik ini, kaum Sodom sebenarnya sudah berada di ambang kehancuran. Bukan karena tidak ada jalan kembali, tapi karena mereka tidak lagi merasa perlu untuk kembali. Dan ketika manusia tidak lagi merasa bersalah, tidak lagi merasa perlu berubah, disitulah kehancuran tinggal menunggu waktu. Di tengah kondisi yang semakin jauh dari kebenaran, ketika hampir seluruh masyarakat tenggelam dalam kebiasaan yang salah, datanglah sebuah peringatan. Bukan dari tanda alam, bukan dari kehancuran tiba-tiba, tapi melalui seorang manusia yang diutus untuk menyadarkan mereka. Dialah Nabi Lut alaihi salam. Ia bukan orang asing bagi mereka. Ia hidup di tengah mereka, melihat langsung bagaimana perubahan itu terjadi, dari awal yang kecil, hingga menjadi sesuatu yang tidak lagi terkendali. Dan dengan penuh keberanian, ia mulai menyampaikan kebenaran. Dengan kata-kata yang tegas, namun penuh kepedulian, Nabi Lut mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah hal biasa. Bahwa ada batas yang telah dilanggar, dan jika mereka terus berjalan di jalan itu, maka konsekuensi besar tidak akan terhindarkan. Ia tidak hanya berbicara sekali, tapi berulang kali, siang dan malam, di tempat umum, maupun secara pribadi. Ia terus mencoba membuka mata mereka. Ia mengajak, bukan memaksa. Ia memperingatkan, bukan menghakimi. Karena di balik setiap kata yang ia sampaikan, ada harapan bahwa kaumnya masih bisa berubah. Namun, semakin keras ia menyampaikan kebenaran, semakin keras pula penolakan yang ia terima. Kaum Sodom tidak hanya mengabaikan, mereka mulai merasa terganggu. Bagi mereka, apa yang disampaikan Nabi Lut bukan lagi nasihat, tapi ancaman terhadap kebebasan yang mereka nikmati. Mereka tidak ingin diingatkan. Mereka tidak ingin berubah. Dan yang paling berbahaya, mereka tidak lagi merasa bahwa mereka sedang melakukan kesalahan. Setiap peringatan yang datang justru dianggap sebagai gangguan. Setiap ajakan untuk kembali dianggap sebagai upaya untuk membatasi mereka. Dan dari situlah, sikap mereka mulai berubah. Dari sekadar tidak peduli, menjadi penolakan yang terang-terangan. Bahkan, perlahan berubah menjadi kebencian. Nabi Lut tetap berdiri teguh, di tengah ejekan, di tengah tekanan. Bahkan ketika ia mulai ditinggalkan oleh banyak orang, ia tidak berhenti. Karena ia tahu bahwa tugasnya bukan memastikan mereka berubah, tapi memastikan kebenaran tetap disampaikan. Namun, waktu terus berjalan, dan jumlah orang yang mau mendengarkan semakin sedikit. Kaum Sodom semakin jauh, dan peringatan yang datang semakin mereka abaikan. Hingga akhirnya, satu hal menjadi semakin jelas, bahwa ini bukan lagi soal tidak tahu, tapi soal memilih untuk tidak peduli. Dan ketika manusia sudah sampai pada titik itu, maka yang tersisa hanyalah menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Peringatan telah disampaikan. Kebenaran telah dijelaskan. Namun kaum Sodom tidak berubah. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya. Penolakan yang awalnya hanya berupa sikap acuh, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih keras, lebih tajam, dan lebih berbahaya. Mereka tidak lagi sekadar tidak peduli. Mereka mulai menyerang. Kata-kata Nabi Lut yang dulu diabaikan, kini menjadi bahan ejekan. Mereka menertawakannya, meremehkannya, dan menjadikannya seolah-olah sebagai sosok yang mengganggu kehidupan mereka. Jika apa yang kamu katakan itu benar, mana buktinya? Kalimat-kalimat seperti itu mulai terdengar. Bukan sebagai bentuk keingintahuan, tapi sebagai tantangan yang penuh kesombongan.
Kaum Sodom merasa berada di posisi yang kuat. Mereka memiliki jumlah, mereka memiliki kekuasaan, dan mereka memiliki dukungan dari lingkungan yang sudah sepenuhnya berubah. Di mata mereka, Nabi Lut hanyalah satu suara kecil, yang tidak berarti di tengah keramaian. Namun penolakan itu tidak berhenti di sana. Dari ejekan, berubah menjadi tekanan. Dari tekanan, berubah menjadi ancaman. Mereka mulai mengatakan sesuatu yang jauh lebih serius. Sesuatu yang menunjukkan bahwa hati mereka benar-benar telah tertutup. Mereka ingin Nabi Lut pergi. Mereka ingin mengusirnya, hanya karena ia berbicara tentang kebenaran. Ironisnya, orang yang mengajak kepada kebaikan dianggap sebagai masalah. Sementara, perbuatan yang jelas menyimpang dianggap sebagai kebebasan yang harus dilindungi. Inilah kondisi di mana sebuah masyarakat benar-benar telah terbalik. Bukan hanya salah dalam tindakan, tapi juga salah dalam cara berpikir. Dan di titik ini, kaum Sodom mulai melangkah lebih jauh lagi. Mereka tidak hanya menolak, mereka menantang. Dengan penuh kesombongan, mereka meminta agar ancaman yang diperingatkan itu benar-benar terjadi, seolah-olah mereka yakin bahwa tidak akan ada apa-apa. Mereka merasa aman, terlalu aman, hingga tidak lagi takut pada konsekuensi apapun. Nabi Lut berdiri di tengah semua itu, sendirian, menghadapi kaum yang bukan hanya menolak, tapi juga memusuhinya. Ia melihat dengan jelas bahwa kaumnya telah melampaui batas, bahwa peringatan yang disampaikan tidak lagi masuk ke dalam hati mereka. Namun meski demikian, ia tetap bertahan. Karena selama masih ada satu harapan, selama masih ada satu kemungkinan, ia tidak akan berhenti. Tapi waktu terus berjalan. Dan satu persatu, harapan itu mulai memudar. Kaum Sodom tidak hanya menutup telinga, mereka juga menutup hati. Dan ketika hati sudah tertutup, tidak ada lagi kata yang bisa menembusnya. Pada titik ini, satu hal menjadi pasti. Bahwa yang akan datang selanjutnya bukan lagi peringatan, tapi sesuatu yang jauh lebih nyata dan tidak bisa lagi dihindari. Setelah semua peringatan diabaikan, setelah setiap ajakan ditolak, dan setelah kesombongan mencapai puncaknya, suasana mulai berubah. Bukan perubahan yang langsung terlihat jelas, tapi sesuatu yang halus, perlahan, namun terasa berbeda. Kaum Sodom masih menjalani kehidupan seperti biasa. Jalanan masih ramai, suara percakapan masih terdengar, dan aktivitas tetap berjalan seolah tidak ada yang akan terjadi. Tapi, ada sesuatu yang tidak lagi sama. Udara terasa lebih berat. Langit tampak berbeda dari biasanya. Seolah-olah ada ketenangan yang tidak wajar, ketenangan sebelum sesuatu yang besar terjadi. Sebagian mungkin merasakannya, tapi mereka memilih untuk mengabaikannya. Karena bagi mereka, tidak ada alasan untuk takut. Mereka telah terlalu lama hidup dalam rasa aman, hingga tidak lagi peka terhadap tanda-tanda kecil. Di sisi lain, Nabi Lut mulai merasakan bahwa waktu itu semakin dekat. Peringatan telah selesai disampaikan, dan kini, sesuatu yang lain akan terjadi. Malam itu terasa berbeda. Tidak ada angin yang berhembus kencang, tidak ada suara gemuruh besar. Justru sebaliknya, suasana begitu sunyi, sunyi yang tidak biasa. Dalam kesunyian itu, datanglah tamu-tamu yang tidak biasa. Mereka datang dengan tujuan yang tidak diketahui oleh banyak orang, namun membawa pesan yang sangat besar. Sebuah pesan bahwa batas itu telah benar-benar terlampaui, dan bahwa keputusan telah ditetapkan. Di saat yang sama, kaum Sodom masih tenggelam dalam kehidupan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang akan terjadi sudah begitu dekat. Mereka tidak melihat bahwa kesempatan untuk berubah hampir tidak tersisa. Bahkan ketika tanda-tanda itu semakin jelas, mereka tetap tidak percaya. Mereka tetap merasa bahwa semua akan baik-baik saja. Inilah yang paling menakutkan. Bukan ketika tanda itu tidak ada, tapi ketika tanda itu ada, namun diabaikan. Malam semakin larut, dan suasana semakin mencekam.
seolah-olah waktu berjalan lebih lambat, menunggu satu momen, satu titik, di mana semuanya akan berubah selamanya. Di rumah Nabi Lut, suasana tidak lagi sama, ada kegelisahan, ada kesadaran bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi, dan di luar sana, kaum Sodom tetap hidup dalam ilusi mereka. Mereka tertawa, mereka berbicara, tanpa menyadari bahwa mereka sedang berada di ambang kehancuran. Tidak ada suara peringatan terakhir, tidak ada tanda besar yang bisa mereka pahami dengan mudah, hanya suasana yang berubah dan waktu yang semakin menipis, hingga akhirnya malam itu mencapai titiknya, dan apa yang selama ini diperingatkan tidak lagi menjadi kemungkinan, tapi menjadi kenyataan yang tidak bisa dihentikan. Malam itu akhirnya mencapai titik yang tidak bisa kembali. Tidak ada suara peringatan terakhir, tidak ada tanda yang bisa mereka pahami. Semuanya terjadi begitu saja. Dalam sekejap, langit yang sebelumnya tenang berubah. Bumi yang selama ini mereka pijak dengan rasa aman mulai berguncang. Bukan getaran kecil, tapi guncangan yang membuat segalanya kehilangan keseimbangan. Kaum Sodom yang masih terlelap terbangun dalam kebingungan. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak ada waktu untuk berpikir. Tidak ada waktu untuk memahami. Karena semuanya bergerak terlalu cepat. Dalam satu momen yang sulit dibayangkan, bumi seolah terangkat, lalu dibalikkan. Kota-kota yang megah, bangunan yang kokoh, jalan-jalan yang dulu ramai. Semuanya hancur tanpa sisa. Tidak ada yang bisa bertahan. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Semua yang selama ini mereka banggakan runtuh dalam satu kejadian. Namun itu belum berakhir. Dari langit, sesuatu mulai turun. Bukan hujan biasa, tapi hujan batu yang menghantam tanpa henti. Setiap jatuhnya membawa kehancuran, menutup setiap kemungkinan untuk selamat. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada perlindungan. Yang ada hanyalah kepanikan dan kesadaran yang datang terlambat. Mereka yang dulu menantang, kini tidak lagi memiliki suara. Mereka yang dulu merasa aman, kini tidak lagi memiliki tempat. Dalam sekejap, segalanya berakhir. Tanpa perang, tanpa wabah. Hanya kehancuran yang datang begitu cepat dan tidak memberi kesempatan kedua. Kota yang dulunya penuh kehidupan, kini berubah menjadi sunyi. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya sisa kehancuran yang menjadi saksi dari apa yang telah terjadi. Kaum Sodom, sebuah peradaban yang pernah berdiri dengan penuh kejayaan, kini lenyap, seolah tidak pernah ada. Tidak ada lagi tawa mereka, tidak ada lagi kesombongan mereka. Yang tersisa hanyalah pelajaran bagi siapapun yang mau memahami. Karena pada akhirnya, kehancuran itu tidak datang secara tiba-tiba. Ia datang setelah peringatan demi peringatan diabaikan, setelah batas demi batas dilanggar, dan setelah manusia memilih untuk tetap berjalan. Meskipun sudah tahu bahwa jalan itu salah. Kaum Sodom bukanlah kisah tentang sebuah bangsa yang lemah. Mereka adalah peradaban yang kuat, maju, dan penuh kemewahan. Namun pada akhirnya, yang menghancurkan mereka bukan musuh dari luar, melainkan apa yang tumbuh di dalam diri mereka sendiri. Mereka tidak hancur dalam satu hari, tapi melalui proses panjang ketika kesalahan mulai dianggap biasa, ketika peringatan mulai diabaikan, dan ketika kebenaran tidak lagi dianggap penting. Kisah ini bukan sekedar cerita masa lalu, tapi sebuah cermin. Sebuah pengingat bahwa kehancuran tidak selalu datang dengan suara keras. Terkadang ia datang diam-diam, perlahan, hingga akhirnya semuanya terlambat. Dan mungkin, tanpa kita sadari, pertanyaannya bukan lagi tentang apa yang terjadi pada kaum Sodom, tapi apakah kita sedang berjalan di arah yang sama? Karena sejarah tidak pernah benar-benar hilang. Ia selalu berulang bagi mereka yang tidak mau mengambil pelajaran. Jadi jika kamu merasa kisah ini membuka mata, jika kamu merasa ini bukan sekedar cerita, tapi peringatan, jangan berhenti di sini. Dukung channel ini dengan cara yang sederhana, tapi sangat berarti.
Tekan tombol like, karena itu membantu lebih banyak orang menemukan video ini. Subscribe sekarang, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah lain yang lebih dalam, lebih mengejutkan, dan mungkin lebih menggugah dari yang kamu bayangkan. Dan aktifkan lonceng notifikasi, karena setiap video di channel ini bukan hanya untuk ditonton, tapi untuk dipahami dan direnungkan. Karena bisa jadi, satu video cukup untuk mengubah cara kita melihat dunia.